balik lagi sama saya Satria dari 99 Automedia. Kali ini ada motor yang cukup menarik untuk direview, yaitu CBR 250 Single R, atau lebih sering kita kenal itu CBR 1 silinder. Sedikit informasi dari CBR ini, awal diproduksi motor ini tuh tahun 2019 hingga terakhir itu tahun 2016 sebelum keluarnya versi terbarunya, yaitu yang 2 silinder atau kita kenal CBR Double R. Untuk spesifikasi motor ini dari segi mesinnya itu yang berkapasitas 1 silinder diisi oleh dengan piston sebesar 76 mili dan juga panjang stroke 55 mili yang menghasilkan tenaga sebesar sekitar 24,7 HP atau dibulatkan menjadi 25 HP. On engine ya, bukan on wheel. Karena itu masih tenaga dari brosur lah kita dapatkannya. Kalau misalnya untuk itu dalam keadaan standar. Selanjutnya motor ini juga awal diproduksinya itu hanya untuk pasar India dan juga Thailand. Maka dari itu masuk ke Indonesianya itu masuk dalam kategori build up juga atau CBU. Cuman saya baca-baca lagi, ternyata Honda itu tidak hanya memasarkan di India dan juga Thailand, ada juga ke Eropa sana, Eropa dan juga Amerika, yang dimana spesifikasinya itu menjadi 300R bukan menjadi 250R untuk pasar Eropa dan juga Amerika. Karena kan kita tahu sendiri jalan-jalan di sana itu termasuk jalan-jalan besar dan juga banyak juga jalan-jalan yang panjang-panjang. Maka dari itu diciptakanlah 300R untuk pasar Eropa dan juga pasar Amerika. Nah, kemudian dari motor ini juga, kelebihan dari motor ini salah satunya itu sangat irit. Di samping sangat irit, banyak juga ibaratnya motor ini tuh dari segi penggunaan itu sangat ergonomik. Kenapa saya bilang ergonomik? Pertama, bensinnya irit, dipakainya enak, dan juga tidak tidak cangkel lah. Kalau misalnya ini mah nggak cangkel untuk digunakannya. Ya, motor yang sekarang kita review ini udah mengalami beberapa modifikasi tentunya. Yang bisa kita dilihat dari awal itu, modifikasi yang pertama itu mungkin dari segi ban motor ini tuh udah menggunakan dari Dunlop Alpha SP13 yang kita kenal itu sebagai ya termasuk bahan slick juga ya, bahan semi slick yang sering digunakan untuk ban balap. Selain itu juga, selain modifikasi di sektor ban, ada juga modifikasi dari sektor kaki-kaki. Sektor kaki-kakinya menggunakan shockbreaker tabung pisah. Kalau yang kita kenal, pakai shockbreaker tabung pisah untuk belakangnya. Di bagian depan motor ini cuman dirubah untuk setelan reboundnya saja. Untuk dari bagian kokpitnya juga dari motor ini sudah berubah. Kokpitnya itu menggunakan dari Bepro kokpitnya tuh. Kenapa dirubah? Karena untuk menampilkan kesan lebih sporty. Untuk standarnya itu emang lebih tinggi untuk di motor ini tuh. Karena emang pada awalnya motor ini dibuat itu menyerupai motor VFR 1200 yang dimana di usungnya itu bukan motor full sport, tapi motor sport touring untuk motor ini tuh. Tapi walaupun ini disebutnya motor sport touring, tidak menutup kemungkinan motor ini juga sangat enak untuk digunakan untuk seperti acara-acara track day. Motor ini masih sangat enak untuk digunakan dari dalam segi manuver, lalu misalnya dalam segi kecepatannya juga. Motor ini emang cukup enak untuk digunain. Ditambah manuvernya stabil motor ini tuh. Tenaganya juga bisa kesebut lumayan juga lah untuk ukuran 1 silinder. Cuman jika dibandingkan dengan 2 silinder pasti atasnya pasti kalah. Karena 1 silinder itu ya dikenal dengan torsi yang melimpah. Berbeda dengan 2 silinder yang dimana 2 silinder itu lebih banyak atasannya dibanding dengan 1 silinder. Kemudian dari modifikasi selanjutnya yaitu terdapat pada master rem. Untuk master rem motor ini tuh menggunakan RCB S1. Ya karena mungkin pemilik dari motor ini
emang emang dia mempergunakan motor ininya lebih terorientasi ke balap track gitu ya. Jadi maka dari itu dibuatlah master remnya sebagaimana mestinya. Ya, untuk menunjang performanya itu salah satunya ada pada rem. Selain itu, agar performanya lebih keluarnya juga, pemilik motor ini itu merubah dari knalpot. Kenapa knalpotnya dirubah? Karena output tenaganya biar lebih keluar. Karena saya sempat berbicara dengan ownernya juga. Kebetulan si owner motor ini emang senang ke sirkuit juga. Maka dari itu si owner ini gimana caranya konsep motornya tuh mesinnya dia tidak merubah banyak di mesin, hanya mengganti knalpot saja agar lebih plong gitu outputnya, dan juga lebih main di kaki-kaki. Sisanya paling yang untuk menunjang seperti shockbreaker, lalu misalnya setting kaki depan dari segi ban yang dirubahnya, knalpot, untuk misalnya filter tidak dibuka. Untuk filter paling kata ownernya tuh paling cuman si dalaman filternya aja yang agak sedikit dirubah. Nah, selain itu ada hal menarik yang saya dapatkan dari motor ini yang mungkin saya jarang lihat nih. Karena motor ini emang suka dipakai harian juga ya, termasuk dipakai saat mori gitu, untuk riding di kotaan, atau sekedar kasarkannya sekedar ya cari sarapan pagi lah gitu ya. Bukan track oriented banget. Yang satu yang saya dapat yang menarik dari motor ini yaitu ada quick shift. Yang dimana quick shifter ini itu sering terdapat pada motor-motor balap, jarang terdapat pada motor-motor harian. Nah, saya agak menarik juga nih, kenapa ditempel di quick shift di motor ini. Jadi seakan-akan kalau kita lihat dari segi looksnya itu apa ya, masuknya street racing mungkin ya. Kalau misalnya ini gayanya tuh emang gaya anak-anak motor sekarang lah gitu ya. Untuk segi jalanan gitu, masuknya racing look masuk, streetnya juga masuk. Cuman yang jadi menariknya itu terdapat quick shifter. Yang dimana quick shifter ini, sedikit informasi, quick shifter itu tuh untuk gimana caranya kita mengopar itu tanpa kupling. Jadi langsung perpindahan giginya tuh tidak menggunakan kupling. Paling jadi persekian detik lah lebih cepat pengoperannya daripada kita harus mengupling dulu. Ini kelebihannya dari motor ini, terdapat quick shifter, dan juga satu yang saya dapat informasi dari pemilik motor ini, terdapat launch control. Yang dimana launch control ini sering terdapat pada motor-motor balap, bukan motor-motor harian. Karena kan kalau motor balap ketika start itu membutuhkan launch control. Kenapa membutuhkan launch control? Karena untuk menahan RPM tetap terjaga ketika start itu kan. Nah, sangat unik sih motor ini, terlihat sepintas mungkin ya motor-motor untuk harian, untuk cari-cari kopi pagi, San Mori seperti begitulah. Tapi ternyata bagus juga modifannya. Terlihat simpel, untuk modifannya itu sendiri terlihat simpel. Cuman ketika saya perdalami, menarik juga untuk modifan motor ini. Nah, saya juga dapat informasi dari pemiliknya saat saya tanya bagaimana experience menggunakan motor ini saat digunakan track day. Experience-nya cukup mengagumkan kan. Kenapa bisa disebut mengagumkan? Karena di kelasnya satu silinder itu, karena yang seperti yang tadi saya bilang, motor ini tuh sport touring masuknya. Tapi ketika kita bawa ke track, kok enak ya gitu ibaratnya tuh, si motornya tuh bisa menyesuaikan gitu ibaratnya. Cuman kalau misalnya dibandingkan dengan yang 2 silinder itu, atasnya pasti jauh. Cuman punya usut, saya dapat informasi juga, Honda itu mengeluarkan motor ini tuh gara-gara Kawasaki Ninja itu mengeluarkan yang 2 silinder pertamanya. Jadi motor ini dikeluarkan Honda itu untuk menyaingi pasar si Kawasaki Ninja 250R itu. Ketika Kawasaki punya Ninja 250R, Yamaha punya R25 pada tahun itu, awal dibuatnya motor ini. Ada kejuaraan Asianya tuh, setahu saya itu APRC, AP250. Motor ini tuh masuk kelas yang sekelas dengan motor-motor 2 silinder. Dan hebatnya, kenapa saya bisa bilang hebat, motor 1 silinder ini bisa menang lawan motor 2 silinder itu, bahkan jadi juara umum. Itu Honda tuh. Sebelum Honda rubah ke yang 2 silinder. Di 2 silindernya pun sama,
Honda masih masih mempertahankan juaranya, kans juaranya. Emang motor ini tuh dari lurus ya, mungkin kalau adu lurusan pasti kalah dengan yang 2 silinder. Kalau dari segi speed ya, dari segi top speed ya, pasti kalah dengan 2 silinder. Cuman kelebihannya dia cepat di tikungan. Karena apa? Yang tadi saya bilang, torsinya melimpah. Maka dari itu dia keluar tikungan pasti bisa lebih cepat daripada 2 silinder. Tapi balik lagi gimana jokinya juga. Nah, di sini juga yang jadi menarik, yang awal saya bilang, memang motor ini tuh sering dipakai sirkuitan lah, ibarat track day. Ini ada bukti salah satu yang saya dapat, stiker di mana motor ini suka latihan, yaitu di sirkuit Gerimang. Mungkin nanti kita masukin lah foto-foto gimana sih motor ini waktu ada di sirkuit. Ibaratnya tuh manuvernya tuh bagaimana sih, yang dibilang oleh pemiliknya itu katanya sangat enak. Terus ibaratnya diajak rebah juga masih enak gitu motornya. Saya juga belum terlalu terpercaya, soalnya motor ini kan ibaratnya masih mengusung tenaga, masih mengusung ibaratnya sport touring kan. Berbeda dengan motor-motor lainnya yang emang sport tuh full sport aja gitu ibaratnya. Lalu yang menarik dari motor ini tuh sebenarnya tuh irit sebenarnya tuh. Kalau dari motor ini tuh dibanding dengan motor 250 cc lain, disebutnya motor ini tuh irit. Dan juga banyak review, mungkin kalau kalian semua teman-teman 99 Auto Media pernah melihat review motor ini sebelum di sini, rata-rata orang tuh kalau misalnya ngomong soal experience experience berkendara motor ini tuh selalu berbicara easy to ride. Motor yang dimana tuh bisa dibilang easy to ride. Pertama, ini motor tuh 250 cc. Tapi berat bobotnya tuh nggak begitu berat. Di ukuran 250 cc tuh masih kehitung agak ringan lah, masih hitung ringan lah untuk motor berdimensi sebesar ini. Lalu setelah itu irit. Yang pertama, saya dapat informasi dari pemilik motor ini tuh untuk konsumsi dia menggunakan touring waktu itu tuh touring sekitar kurang lebih 300 kilo, didapat konsumsi bensinnya itu 1:33. Untuk konsumsi bensinnya itu ya sekitar 1:33 itu di kelas motor 250 cc itu besar irit banget loh. Kenapa saya bisa bilang irit? Tangkinya aja berkapasitas hampir 14 liter. Tangkinya aja besarnya. Sedangkan konsumsi bensinnya 1:33. Ya kita bulatkan 1:30 lah ibaratnya. Dia tuh dari 300 kilo itu tuh hanya ngisi satu kali full tank, gak ngisi lagi bensin. Sampai dia pulang tuh masih tersisa banyak lah si konsumsi bensinnya. Sangat motor ini tuh untuk saat ini harganya di pasaran ya, karena mungkin kebanting oleh yang 2 silinder juga. Memang agak sedikit gelap sih. Cuman mereka yang memang mengerti motor kebanyakan memilih, kalau misalnya emang dia senang motor 250 cc, apalagi ngejar ergonomi, pasti dia memilih motor ini. Kenapa? Pertama, tenaganya lumayan gede karena 250 cc. Kedua, konsumsi bensinnya irit. Ketiga, posisi ridingnya yang ergonomik. Nah, selain itu, kenapa di pasar motor ini cenderung turun? Sepenglihatan saya, sebelum saya mereview motor ini, saya meneliti beberapa. Saya ingin tahu sih berapa jadi harga pasarannya, karena kan ini barunya juga lumayan. Hampir ya setara dengan 250 cc pada zaman dulu ya, mungkin 50 jutaan tuh dapat lah motor ini gitu kan. Masuk mahal juga nih motor, tapi kok harga bekasnya jadi bisa murah ya, merosot. Makan di marketplace saya lihat ada yang ngejual bisa sampai 15 juta gitu kan, walaupun kondisinya nggak semulus ini. Kondisinya memang tidak semulus ini, tapi kita dapat motor 250 cc 1 silinder. Mungkin pertama karena spare partnya yang susah. Saya akui spare part motor ini memang dari pemiliknya itu cerita memang agak susah. Kita cari spare part pasti spare part cabutan untuk motor ini. Kenapa spare part cabutan? Karena untuk yang di dealer resminya pun inden, dan indennya pun lama, termasuk lama banget motor ini tuh. Maka ya ini saran dari saya setelah saya berbicara dengan pemilik motor ini. Ya kalau misalnya emang kalian memang tertarik untuk menggunakan motor ini, perbanyaklah
relasi dengan anak-anak yang suka main di komunitas motor ini di CBR 250R ini. Karena apa? Biar kalian dapat channel spare part sabutan. Emang agak susah sih spare partnya. Kita jarang nemuin spare part persamaannya kalau di motor ini. Agak sulit soalnya kan motornya yang kita tahu juga build up kan. Mungkin itu salah satunya maka apa motor ini harganya bisa merosot gitu kan. Cuman kalau misalnya dibalik lagi dengan literasi, ibaratnya kita mau literasi gitu ya. Orang-orang yang belum pernah mengetahui motor ini karena pasti menganggapnya motor ini tuh bagi yang belum pernah mencoba ya. Kalau saya ngobrol itu rata-rata berbicaranya wah tenaganya nggak adaan, pelan dan sebagainya. Ternyata pas saya tanya ke ownernya tuh nggak demikian juga. Experience berkendaranya justru lebih enak gitu kan. Ya kalau dibandingkan dengan 2 silinder itu emang atasnya lebih sedikit jauh. Cuman kalian ya untuk sekarang ya under 20 juta kalian udah dapat motor 250 cc gitu 1 silinder. Bahkan ya mungkin kalau udah yang jadi seperti ini mungkin kisarannya nggak jauh dari 20 juta kali ya, 25 jutaan kali untuk motor yang seperti ini sudah jadi seperti ini ya, termasuk worth it lah, worth it untuk dibeli lah motor ini tuh ya. Mungkin sekian review hari ini dari saya. Mohon maaf nih apabila banyak kekurangan review dari motor ini. Boleh kalian share di komen di bawah gimana sih experience kalian menggunakan motor ini bagi kalian yang udah punya gitu. Atau misalnya ada dari kalian dari review saya tadi ada yang kurang atau mau menambahkan, boleh kita ngobrol aja di komen di bawah. Langsung aja komen di bawah. Untuk motor ini juga saya dapat informasi dari ownernya juga rencana dia mau dijual motor ini tuh. Emang untuk dijual. Mungkin kalau misalnya kalian ingin tahu untuk harga pastinya dari motor ini dengan spesifikasi yang udah saya jelaskan tadi gitu, boleh kalian langsung komen aja di bawah ini, komen atau misalnya hubungi nomor ini, nomor di atas ini, biar langsung kalian ntar kita sambungkan langsung saja ke ownernya. Mungkin sekian review dari hari ini. Selamat siang.